Cerita berlanjut ketegangan semakin memuncak ketika Zhao Yuanzhou dan Li Lun berhadapan langsung dengan konflik yang sangat personal dan emosional. Li Lun menuduh Zhao Yuanzhou sebagai penyebab penderitaannya, dengan menyalahkannya atas kehilangan yang dialaminya dan tindakan manusia terhadap klan siluman. Amarah Li Lun terhadap manusia begitu dalam sehingga dia menganggap seluruh umat manusia membenci dan meremehkan siluman. Di sisi lain, Zhao Yuanzhou mencoba menjelaskan bahwa bukan manusia secara keseluruhan yang menyakiti siluman, melainkan segelintir orang di penjara bawah tanah yang bertindak kejam. Zhao Yuanzhou dengan tegas menyatakan bahwa dia memiliki teman-teman manusia yang dia percayai, teman-teman yang baginya sudah seperti keluarga. Dia membela mereka dengan menyebutkan kualitas-kualitas mereka satu persatu, menggambarkan rasa hormat dan kasih sayangnya yang mendalam. Li Lun, yang tidak dapat memahami ikatan tersebut, mengancam untuk membalas dendam dengan membunuh teman-teman Zhao Yuanzhou satu persatu. Di tengah-tengah ancaman itu, tiba-tiba Jiu menunjukkan kekuatan misterius yang disebut sebagai kekuatan dewa, yang mengejutkan semua orang, terutama Li Lun. Ini menjadi titik balik dalam pertempuran, karena kekuatan ini di luar dugaan Li Lun dan Zhuo Yichen dan Pei Sijing, membuatnya merasa terancam namun juga tertarik. Zhao Yuanzhou menyuruh Zhuo Yichen dan Pei Sijing segera menyadari bahaya yang mereka hadapi, sehingga mereka memutuskan untuk melarikan diri dan menyelamatkan Jiu. Di situasi semakin kritis ketika Zhao Yuanzhou dan rekan-rekannya terperangkap dalam dilema hidup dan mati yang diatur oleh Li Lun. Li Lun dengan licik memanipulasi mereka, memaksa Zhao Yuanzhou untuk terus membuat pilihan yang menyakitkan. Di tengah konfrontasi, Wen Xiao dengan tegas menyatakan bahwa dia yang akan memilih Li Lun untuk mati, menunjukkan keberanian dan tekadnya dalam melindungi teman-temannya. Ketegangan meningkat ketika pembicaraan tentang payung mengarah pada simbol perpisahan. Zhao Yuanzhou mengungkapkan bahwa dalam budaya manusia, memberikan payung bisa berarti perpisahan. Di sini, payung menjadi simbol ironis dari pilihan yang penuh konsekuensi, yang mencerminkan keputusan sulit yang mereka hadapi dalam pertempuran ini. Li Lun memperhatikan bahwa Zhao Yuanzhou membawa darah dengan aura jahat, menunjukkan pengorbanan besar yang telah dia lakukan demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Zhao Yuanzhou mengungkapkan kesediaannya untuk membayar utang darah kepada Li Lun, dengan menyiratkan bahwa dia siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Namun, situasi ini semakin rumit ketika Wen Xiao, yang telah menyaksikan perjuangan ini, mencoba menghentikan tindakan Zhao Yuanzhou, memohon agar tidak berakhir dengan pertumpahan darah lebih lanjut. Ketika Li Lun mengungkapkan bahwa perubahan dirinya menjadi sosok yang penuh dendam dan kesakitan disebabkan oleh kekuatan kayu api abadi yang tidak disengaja oleh Zhao Yuanzhou. Li Lun mengalami luka yang abadi, yang tidak dapat disembuhkan, dari bara api yang menyala-nyala, dan dia menanggung penderitaan yang terus-menerus akibat api yang tak padam. Meski Zhao Yuanzhou merasa bersalah, Li Lun tetap menyalahkannya, merasa bahwa penderitaan dan keterkurungannya merupakan nasib buruk yang dia alami karena Zhao.
Kayu api abadi digambarkan sebagai pohon legendaris yang tumbuh di wilayah panas seperti Dahuang, dengan api yang tak bisa dipadamkan bahkan oleh badai. Luka yang ditimbulkan oleh bara api ini tidak ada obatnya, menjadikannya simbol penderitaan tanpa akhir bagi Lilun. Di sisi Dewi Baiji menjelaskan kepada Zhao Yuanzhou bahwa untuk menyelamatkan Lilun dari api tersebut, dia dikurung di tempat asalnya di bawah pengaruh perintah Baiji, yang dapat menahan pengaruh kayu api abadi. Namun, bagi Lilun, keterkurungan ini adalah hukuman yang bahkan lebih menyiksa dibandingkan terbakar menjadi abu. Dalam percakapan yang penuh kebencian, Lilun mengungkapkan pandangannya bahwa penderitaannya adalah takdir yang mengikatnya untuk terus-menerus merasakan kesakitan dan menyalahkan Dewi Baiji. Dia menganggap bahwa Dewi Baiji pada akhirnya akan menghancurkan Zhao Yuanzhou, meskipun tujuan awalnya adalah untuk melindunginya. Lilun juga menyinggung bahaya besar yang dapat terjadi jika aura jahat dalam tubuh Zhao Yuanzhou tak terkendali, memperingatkan bahwa hari itu bisa menjadi hari kehancuran semua makhluk di dunia manusia. Dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia mungkin akan menjadi ancaman bagi semua orang, Zhao Yuanzhou dihadapkan pada pertanyaan moral yang sulit. Apakah teman-temannya akan memilih untuk mengakhiri hidupnya atau mati bersamanya ketika aura jahatnya benar-benar terlepas? Zhao Yuanzhou menghadapi dilema besar dalam memperbaiki perintah Baiji, sebuah jimat atau kekuatan pelindung yang krusial untuk menjaga keseimbangan di dunia. Untuk memperbaikinya, mereka membutuhkan air riau yang murni dan bebas dari noda, namun air riau tersebut telah tercemar dengan darah Dewi Baiji akibat perbuatan Lilun. Hal ini membuat khasiatnya diragukan, tetapi kelompok itu masih menyimpan harapan untuk menemukan cara memurnikannya kembali. Meskipun ada opsi untuk menyucikan air riau, mereka juga menghadapi masalah baru, ketiadaan kayu pohon keramat, bahan lain yang diperlukan untuk memperbaiki perintah Baiji. Di tengah kesulitan ini, Zhao Yuanzhou menawarkan dirinya untuk dikorbankan jika dalam 1 bulan mereka gagal memperbaiki perintah Baiji. Dia bersedia menggunakan seluruh kekuatan doanya untuk menekan aura jahat dalam tubuh Zhao Yuanzhou, walaupun hal tersebut bisa berarti akhir baginya. Pertarungan yang baru saja mereka lalui menambah kesan ironis, karena meskipun mereka bertarung bersama, kini mereka berbicara tentang pengorbanan dan kematian sebagai satu-satunya jalan. Di sini, terjadi percakapan mendalam tentang penderitaan dan makna kehidupan bagi para siluman. Tuan Zhuo menegaskan bahwa mereka harus menjalani hidup sepenuh hati, meskipun itu berarti menderita. Wen Xiao mengungkapkan tentang takdir dan nasib mencerminkan pemahaman bahwa setiap makhluk, baik manusia maupun siluman, harus menghadapi kehidupan dengan segala kesulitan yang menyertainya. Saran Zhuo untuk tidak selalu mencari solusi dengan kematian membawa makna bahwa hidup, meski penuh penderitaan, tetaplah berharga. Pada akhirnya, meskipun mereka saling menganggap sebagai musuh, mereka juga diakui sebagai rekan yang saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Di Gunung Dewa Kunlun menjadi latar di mana ketegangan antara Biro Penangkap Siluman dan Kem Chongwu semakin memuncak. Meski kedua kelompok biasanya berseteru, mereka kini memiliki tujuan yang sama, yaitu menangkap Zhao Yuanzhou. Tuan Zhenmei mempertanyakan kedatangan pihak lain, dan suasana penuh ketegangan berubah ketika Zhao Yuanzhou muncul secara tiba-tiba, menantang para pengawal yang siap menangkapnya. Tuan Zhenmei, yang tampak ragu, menyerahkan keputusan kepada pihak ketiga yang netral, Pei Xijing, seorang perwakilan yang berotoritas dari Tuan Perdana Menteri. Namun, Zhao Yuanzhou justru dengan tenang menerima penangkapannya, sambil berkelakar tentang kenyamanan penjara di Biro Penangkap Siluman atau Kem Chongwu, yang menimbulkan keheranan di kalangan mereka. Sementara itu, Jiu menerima pesan misterius dari ayah angkatnya, Fan Ying, yang mengisyaratkan bahwa banyak hal tersembunyi akan segera terungkap.
Fan Ying memberi petunjuk tentang perjalanan hidup dan pilihan yang harus Jiu pahami sendiri. Berpindah ke Yinglei yang berbicara dengan Tuan Luwu, sosok yang datang untuk membantu menjaga Gunung Kunlun setelah kematian Ning Xiao. Luwu mengungkap bahwa ia sudah menyiapkan perlindungan sejak awal, menunjukkan kesetiaannya kepada keluarga Kunlun. Di tengah percakapan, Yinglei memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta petunjuk dari Luwu tentang cara memurnikan air Yao, sumber kekuatan yang sangat dibutuhkan mereka dalam perjuangan memperbaiki perintah Baije. 凡人，来这里干嘛？谁说我不在了？真美大人，我依附你吧，传我您处置。听后话。很多事情，爹爹都不应该再瞒着你了，孩子。天下。 我心里一定尽力。您知道如何救我舀水吗？ Terjadi suasana diwarnai dengan ketegangan mendalam saat perintah eksekusi terhadap Zhao Yuanzhou diberikan, langsung dari Perdana Menteri. Eksekusi ini dipandang sebagai jalan keluar untuk melenyapkan ancaman, namun bukan tanpa pertentangan dari beberapa karakter. Zhuo, yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi dengan pedang Yunguang, satu-satunya senjata yang mampu membunuh Zhao Yuanzhou, mulai meragukan tugasnya. Zhuo merasa bahwa Zhao Yuanzhou, meskipun dikendalikan oleh aura jahat, masih memiliki sisi kemanusiaan dan emosi yang layak dipertimbangkan. Ketika Fan, sosok yang berwibawa dan penuh tanggung jawab, menegaskan bahwa perintah Perdana Menteri harus diikuti tanpa kompromi, muncul konflik antara kewajiban dan empati. Wen Xiao, yang sangat vokal dan berani menentang keputusan tersebut, bahkan bertekad untuk menghadapi Perdana Menteri sendiri demi membela Zhao Yuanzhou. Reaksi Wen Xiao menunjukkan ketidakpuasan terhadap keputusan politik yang dianggapnya kejam dan tidak berperasaan, apalagi saat dia menyadari betapa pentingnya Zhao Yuanzhou bagi keselamatan dunia Dahuang yang terancam oleh kerusakan perintah Baije. Di sisi lain, Zhuo mengungkapkan bahwa membunuh Zhao Yuanzhou tidak akan menyelesaikan akar masalah, yakni aura jahat yang tak terkendali di dunia ini. Dia melihat Zhao Yuanzhou sebagai korban yang diperalat, bukan sebagai pelaku kejahatan utama, dan memilih untuk mempertimbangkan solusi yang lebih besar daripada sekadar balas dendam pribadi. Ketika Wen Xiao mencoba untuk pergi menemui Perdana Menteri, dengan orang-orang berusaha mencegahnya. Di sisi lain Zhao Yuanzhou, muncul referensi tentang Idarah Jujian, yang memperingati nasib tragis banyak klan siluman yang mati di masa lalu dalam sangkar besi berlumur darah hewan ini, sebuah simbol kekejaman yang membayangi sejarah mereka. "这正是我深夜找你来的原因，正是因为大局为重，是被利己所苦。我看到了他的另外一面，取决于我刀之人，他更要立刻处决赵彦昭。小儿，你不许妄言丞相。主君的血。" Wen Xiao, anggota Biro Penangkap Siluman, mengambil langkah drastis dengan menghalangi kereta kuda Perdana Menteri dan berlutut memohon pengampunan, menunjukkan urgensi permohonannya. Dia berkomitmen untuk mengandalkan kemampuannya sendiri dalam ujian tersebut meskipun konflik politik dengan Kem Chongwu yang mencoba menggagalkan usahanya. Meskipun Perdana Menteri mendukung eksistensi Biro Penangkap Siluman, Wen Xiao percaya bahwa hanya intervensi langsung dapat menyelamatkan lembaganya dari tekanan politik yang berat. Dia menunjukkan kegigihan dalam memperjuangkan kepentingan Biro Penangkap Siluman. Terjadi ketegangan memuncak dengan perencanaan rumit dan konspirasi yang melibatkan banyak pihak. Nona Pei, dalam perannya sebagai mata-mata, berhasil melaksanakan kerjasama rahasia untuk menahan musuh di kota air Sinan selama beberapa hari, sebuah taktik yang dirancang agar tidak terlihat mencurigakan. Dengan dalih bahwa adik Nona Pei masih hidup, Zhen Mei berhasil memanipulasi perasaannya untuk menjadikannya mata-mata. Namun, Nona Pei mengakui bahwa dia memahami kebenarannya, adik kandungnya telah meninggal, dan dia sekadar memanfaatkan situasi. Taktik yang lebih dalam terungkap saat mereka berbicara tentang memanipulasi Wen Xiao dan Zhuo.
Ternyata, menjaga mereka dalam kegelapan tentang rencana ini adalah strategi untuk membuat skenario ini tampak lebih meyakinkan. Nona Pei, dengan dingin, menggunakan tipu muslihat untuk menjaga keamanan dunia, dan dalam pembicaraan ini, terungkap bahwa mereka membutuhkan bantuan dari dua dewa gunung demi melindungi formasi sihir yang akan digunakan saat bulan darah. Konflik semakin rumit ketika Zhao Yuanzhou dibawa ke markas dan dituduh terlibat dalam konspirasi besar. Pertemuan dengan Wen Zhongyu, seorang ahli strategi misterius, mengungkap fakta bahwa dia menggunakan wabah sebagai dalih untuk menangkap siluman dan berencana memanfaatkan kekuatan mereka, bahkan sampai menginginkan pil internal Juyan, kekuatan magis yang sangat besar. Zhao menyadari, meskipun hanya manusia, Wen Zhongyu memiliki keinginan yang kuat untuk menaklukkan dan menghancurkan semua siluman. Di tengah perdebatan, Wen Zhongyu menunjukkan bahwa dia sudah memengaruhi sebagian besar indera Zhao, yang bisa melemahkan kemampuan bertarungnya. Berakhir dengan pembicaraan yang mengungkapkan bahwa Nona Pei mungkin selama ini telah tertipu oleh adiknya sendiri.8年前认识的手柄，我知道你是谁。大人有礼了，你一走，七星堂下面秘密，你抓这么多样，那段，没想到你今天居然，那段就会自动脱离身体，原来是他。 Di situasi ketegangan meningkat ketika Bai Jiu memanipulasi berbagai indera Zhao Yuanzhou, menggunakan racun dan obat untuk menutupi kelima indera utama Zhao. Dengan penuh kecermatan, Bai Jiu menunjukkan betapa pentingnya strategi dan ketelatenan dalam merancang permainan besar yang sedang berlangsung. Meski Zhao telah memasuki kota Tiandu, dia tak menyadari sepenuhnya bahwa dirinya telah terperangkap dalam jebakan yang diperuntukkan bagi dirinya. Bai Jiu, yang awalnya terlihat tidak berbahaya, ternyata memiliki perencanaan yang sangat matang. Dengan menggunakan obat yang menghalangi indera-indera Zhao, penciuman, perasa, penglihatan, pendengaran, dan perabaan, Bai Jiu memanipulasi keadaan untuk menutupi kekuatan serta potensi Zhao Yuanzhou. Namun, Bai Jiu memiliki perasaan yang lebih dalam terhadap Nona Pei, karena telah lama menjadi bagian dari kehidupannya. Ia juga menyadari bahwa perasaannya terhadap Nona Pei telah berkembang, meskipun dia berusaha menjaga keduanya agar tetap terpisah oleh pengaruh dari situasi mereka. Saat Bai Jiu mempersiapkan langkah terakhir dengan jarum perak untuk menutup indera peraba Zhao, tujuannya adalah agar rencananya bisa sukses sepenuhnya. Namun, Zhao Yuanzhou dengan bijak mengungkapkan bahwa dari awal, tujuannya bukanlah pil internal Juyan yang ingin dimiliki oleh Bai Jiu, melainkan kayu api abadi, sesuatu yang jauh lebih berharga. Ternyata, selama 8 tahun terakhir, Bai Jiu mencari kayu api abadi yang terakhir di dunia ini, dan Zhao mengungkapkan bahwa ia sudah menyerapnya ke dalam tubuhnya, menjadikannya sangat berharga dan mustahil dicapai oleh Bai Jiu. Konfrontasi ini semakin memanas, terutama dengan pengungkapan bahwa Bai Jiu akhirnya terjebak dalam perasaan dan rencana yang lebih besar daripada yang ia sadari. Zhao Yuanzhou tidak hanya berhadapan dengan musuh fisik, tetapi juga dengan intrik emosional yang mengancam keselamatan dirinya. Ketika Zhao mencoba mempengaruhi Bai Jiu untuk tidak menusukkan jarumnya, situasi semakin menjadi lebih sulit dan membingungkan, dengan Bai Jiu harus memilih antara loyalitas, perasaan, dan rencana yang lebih besar yang telah dirancang untuk menghancurkan mereka semua.却心思如石，就已经一步一步看。你该不会以为我无影有仇，要是放着你，这必定蛇身小。
居然连小卓大人，为白泽神女，我要和李捆绑在一起，经历磨难。这是世间最后的一支部节目，可要好生看着。足不足？这把头儿。怎么了，赵远征？Di sisi lain, Wen Xiao dalam percakapan Zhuo Yichen dengan tegas menegaskan bahwa dia tidak akan membunuh Zhao Yuanzhou, meskipun dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia lebih memilih untuk menjaga keutuhan perintah dan keseimbangan di sekitar dirinya, meskipun pertanyaannya mengenai kemungkinan perbaikan perintah Bai Jie masih menggelayuti. Lalu, pembicaraan berlanjut ke sebuah pernyataan penting mengenai kediaman situ, yang menurut Zhuo Yichen, memiliki petunjuk terkait kayu pohon keramat yang sangat dicari. Perdebatan ini mengarah pada kekacauan yang sedang berkembang di luar sana. Rumor yang berkembang bahwa Wen Xiao telah membunuh Perdana Menteri, yang tentu saja memicu perintah darurat dari Kem Chongwu untuk menangkapnya. Sementara Zhuo Yichen yang mengenal Wen Xiao berusaha membela dirinya, situasi semakin gelap, dengan para saksi yang seolah mendukung tuduhan tersebut. Dengan Tuan Zhuo dan Tuan Situming yang berusaha melindungi Wen Xiao, perintah dari Pangeran Xiang dikeluarkan untuk menangkapnya. Sementara itu, para tokoh yang terlibat mulai memperlihatkan karakteristik mereka masing-masing. Tuan Zhuo yang berpikiran jernih dan penuh strategi, dan Tuan Situming yang harus menanggapi perintah tersebut dengan hati-hati, karena keputusan tersebut berpotensi besar untuk mengubah arah peristiwa. Pada saat yang sama, pengumuman surat perintah untuk menangkap Wen Xiao semakin memperburuk keadaan. Kota Tiandu, yang tampaknya menjadi tempat perlindungan sementara bagi Wen Xiao, tidak lagi menjadi tempat yang aman. Pasukan Kem Chongwu dengan cepat melakukan pencarian di seluruh kota, berusaha mengejar dan menangkap target mereka. 不想他死。他修复了白泽令，最终可以太过渺茫，我不会打这种司徒府。朱大人，给丞相拘捕逃窜，荒唐透顶，怎么可能是文霄？所有家丁仆人均亲，我整晚都待在这里。魏明，两边都有大量的目击者。 世极从权，由不得你。进去抓人。回这位石大人，江四已经搜遍了。缉拿重犯文霄。Wen Xiao yang sebelumnya terlibat dalam situasi berbahaya kini berada di kediaman Tuan Situ, sebuah tempat yang tampaknya menjadi pelindung sementara bagi mereka. Awalnya, Tuan Situ mengarahkan Wen Xiao ke sebuah kamar yang tampaknya sangat terjaga, dengan alasan bahwa itu adalah kamar tidur istrinya yang sedang sakit. Penjagaan yang ketat pada kamar tersebut memberi kesan adanya sesuatu yang tidak biasa, menambah lapisan misteri dalam kisah ini. Namun, ketegangan mulai berkembang ketika Zhao Yuanzhou dan Nona Pei muncul di tempat tersebut. Kehadirannya yang tak terduga menambah ketidakpastian, membuat situasi semakin membingungkan bagi semua yang terlibat. Wen Xiao dan Zhao Yuanzhou menggambarkan bagaimana mereka saling mengenal dan menyadari kenyataan yang cukup mengejutkan. Wen Xiao, yang sebelumnya terjebak dalam situasi pemburuan oleh Kem Chongwu, kini mendapati dirinya di tempat yang jauh dari jangkauan pasukan itu, namun tetap dilingkupi oleh ketidakpastian. Zhao Yuanzhou yang juga berada di tempat yang sama dengan alasan mencari petunjuk terkait kayu pohon keramat. Percakapan mereka menyingkap bahwa meskipun keduanya berada di tempat yang sama, mereka masing-masing memiliki agenda yang tersembunyi. Tuan Situ juga ternyata punya niat lain, yaitu melindungi Wen Xiao sambil mencoba menyelidiki lebih dalam mengenai kayu pohon keramat. Hal ini membuka jalan bagi banyak kemungkinan yang dapat berkembang, terutama mengenai siapa yang benar-benar bisa dipercaya dalam situasi ini. Komandan Zhuo yang menyelidiki kereta kuda yang digunakan oleh Perdana Menteri saat dibunuh, kita diperkenalkan pada detail-detail yang penuh teka-teki. Kitab Ritus, sebuah buku kuno yang masih tampak terawat meski sudah berumur, menjadi simbol dari kebijaksanaan dan pengetahuan yang berharga. Meski begitu,
Ada kesan bahwa Perdana Menteri sedang merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan. Pembicaraan mengenai siluman wanita yang memakan manusia mengarah pada spekulasi bahwa Perdana Menteri mungkin dibunuh oleh makhluk supernatural, meskipun Tuan Fan berpendapat bahwa Wen Xiao bukanlah siluman wanita tersebut. Di tengah kebingungan ini, ada petunjuk tambahan yang mengarah pada belerang, yang merupakan jejak dari Aoyin, sebuah siluman yang sangat ditakuti. Zhen Mei dan pasukannya mulai berkumpul untuk menghadapi situasi ini, yang semakin menjelaskan bahwa ada pertempuran yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi di balik pembunuhan Perdana Menteri. Tuan Zhuo dan Ying Lei melakukan percakapan yang menunjukkan bahwa ada campur tangan kekuatan yang lebih besar, termasuk Dewi yang sedang diburu. Aoyin, yang diungkapkan sebagai makhluk ganas yang memakan manusia dan berhubungan dengan bau belerang, menjadi salah satu ancaman utama dalam cerita ini. Meski begitu, ketegangan semakin meningkat ketika Zhen Mei mempersiapkan pasukannya dan Wen Xiao masih menjadi incaran, menambah kesan bahwa situasi ini penuh dengan pengkhianatan dan jebakan.手为猎手的是水凶兽，最喜欢吃捕蝇的士兵准备行动。 Wen Xiao dan Zhao Yuanzhou yang menunjukkan kekuatannya sebagai siluman besar, dia dengan tegas menanggapi kekhawatiran tentang Kem Chongwu yang pasti akan marah jika tahu bahwa mereka melarikan diri. Zhao Yuanzhou menggunakan keahliannya untuk menciptakan kekacauan, memanfaatkan situasi ini untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah besar yang sebenarnya. Pembicaraan mengenai Ji Indramu, Ji yang telah terpengaruh oleh Wen Zhongyu menambah rasa misteri, mengisyaratkan ada kekuatan atau pengaruh yang lebih besar sedang bekerja di balik layar. Namun, ketegangan meningkat ketika Bai Jiu kembali, yang terlihat memiliki peran kunci dalam konflik ini. Bai Jiu bertemu dengan Tuan Situ, dan ini semakin menunjukkan bahwa Bai Jiu memiliki keterlibatan yang lebih dalam dengan Kem Chongwu. Ketika dia dihadapkan oleh Zhao Yuanzhou dan Nona Pei, yang mulai mencurigai tindakannya, kita mulai melihat ketegangan antara loyalitas pribadi dan kepentingan yang lebih besar. Zhao Yuanzhou akhirnya membuka rahasia tentang Bai Jiu yang sebenarnya adalah mata-mata Kem Chongwu, yang semakin mengungkap bahwa Bai Jiu tidak sepenuhnya jujur tentang niat dan tindakannya. Ketika dia dihadapkan dengan pertanyaan serius mengenai apakah dia menyembunyikan sesuatu dari kelompok, Bai Jiu memilih untuk tetap diam, meskipun dia akhirnya mengakui bahwa semua tindakannya adalah demi ibunya. 通电楼子，正好转移一下注意力，残杀丞相的罪名了。哦，裴大人，您怎么会在这儿？又要去宠物营报信了吗？的确是宠物营的细则。还记得槐树精？ Di sisi lain Bai Jiu cilik terlihat dalam mimpi atau ingatan, bersembunyi dari ibunya yang sedang mencarinya. Dalam permainan peta umpet yang mereka lakukan, ada kontras antara kegembiraan permainan dan kesedihan yang mendalam. Ibu terus mencari Bai Jiu, tetapi Bai Jiu cilik merasa terasing, menanggapi dengan penolakan ketika ibunya ingin membuang lemari yang dianggap sebagai tempat persembunyiannya. Kalimat-kalimat seperti, jika kalian ingin membuangnya, buanglah aku bersamanya, menunjukkan rasa kesepian dan ketergantungan emosional yang dalam, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa ibunya. Namun, transisi menuju masa dewasa semakin terasa ketika Bai Jiu berbicara tentang hari ulang tahunnya dan harapannya untuk menyembuhkan ibunya. Keinginannya untuk menjadi dokter, untuk belajar dan mencari guru terbaik agar bisa menyembuhkan ibunya, menggarisbawahi tekad dan rasa tanggung jawab yang besar. Saat dia berbicara dengan guru yang dia temui, ada harapan baru yang muncul, sebuah janji untuk menyelamatkan ibunya yang terluka parah karena serangan siluman. Ini adalah titik balik yang signifikan, karena Bai Jiu bertekad untuk tidak hanya menyembuhkan ibunya, tetapi juga untuk melibatkan diri dalam pertempuran melawan siluman yang menyebabkan kerusakan dalam hidupnya. Dengan guru tersebut mengungkapkan bahwa untuk melindungi ibunya, Bai Jiu harus bergabung dengan Biro Penangkap Siluman dan menutup 5 indera Juyan, yang berpotensi menjadi ancaman. Ini menunjukkan pilihan moral yang berat. Untuk menyelamatkan ibunya, dia harus memerangi makhluk yang telah merusak hidup mereka,
bahkan jika itu berarti mengorbankan bagian dari dirinya sendiri. Bai Jiu akhirnya mengetahui bahwa ibunya bukanlah manusia biasa yang jatuh sakit akibat siluman, melainkan seorang makhluk setengah dewa setengah siluman. Ibunya adalah keturunan dari Kaisar Bai, dengan hubungan langsung dengan kekuatan alam dan pohon suci yang menghubungkan dunia manusia dan langit. Selama ini, Bai Jiu telah ditipu oleh Wen Zhongyu, yang membuatnya percaya bahwa ibunya diserang dan dilukai oleh siluman. Ternyata, ibunya terpaksa kembali ke bentuk asli pohon suci setelah perintah Bai Jie hilang dan Dahuang terpecah. Ini menjelaskan mengapa ibunya tidak pernah berbicara dengannya selama ini, meskipun Bai Jiu terus merindukannya. Di tengah kekacauan ini, Bai Jiu merasakan penyesalan mendalam karena tidak mengetahui kebenaran lebih awal. Ia merasa telah diperalat oleh orang yang salah dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tuan Situ akhirnya meminta maaf, menyadari bahwa Bai Jiu seharusnya diberi kesempatan untuk memahami kenyataan ini sejak awal. Dalam momen ini, Bai Jiu mulai menunjukkan kedewasaannya, memahami bahwa hubungan antara ayah dan anak, serta teman, tidak hanya tentang benar atau salah, tetapi juga tentang pengorbanan dan usaha untuk tumbuh. Ini adalah titik balik besar dalam cerita, di mana Bai Jiu menerima kenyataan pahit dan bersiap untuk menghadapi tantangan lebih besar yang akan datang. Situasi semakin memanas ketika si Tuming yang menyembunyikan rahasia besar akhirnya terungkap. Wen Zhongyu memerintahkan Bai Jiu untuk menyerahkan pil internal Zhao Yuanzhou, memanfaatkan hubungan guru dan murid untuk memanipulasinya. Namun, Bai Jiu akhirnya melawan, menolak untuk terus menjadi boneka gurunya. Dalam momen yang menentukan, Bai Jiu mengakui kesalahannya. Ia mengambil keputusan berani untuk memutuskan hubungan dengan Kem Chongwu, menolak untuk dikendalikan oleh Wen Zhongyu lagi. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mengambil risiko besar demi melindungi teman-temannya, meskipun harus melukai dirinya sendiri. Ini adalah titik perubahan penting dalam perjalanan Bai Jiu, di mana ia melepaskan ketakutannya demi memperjuangkan hal yang benar. Dengan ketegangan ketika Wen Zhongyu memerintahkan panah ditembakkan, menandai awal dari konflik yang lebih besar. Wen Xiao dan Pei Sijing, yang ditawan oleh pasukan Chongwu, berbicara dengan nada santai namun penuh sindiran tentang situasinya. Meskipun ia terlihat acuh, sesungguhnya kekhawatirannya terhadap Zhao Yuanzhou. Ia mengingatkan akan bahaya yang dapat terjadi jika Zhao kehilangan kendali atas auranya yang jahat, meskipun sementara ini telah ditekan oleh kekuatan dewa dari Dewa Gunung Ying Zhao.
Wen Xiao dan Pei Sijing berdiskusi tentang kemungkinan tujuan Zhao setelah kabur. Satunya lokasi aman baginya untuk mengisolasi diri jika dirinya benar-benar kehilangan kendali. Namun, solusi sementara ini tidak cukup. Mereka sepakat bahwa hanya dengan menemukan kayu keramat dan memperbaiki perintah Bai Jie, keseimbangan dapat dipulihkan dan Zhao diselamatkan. 宠物居什么妖魔鬼怪没有见过？担心吗？那他感觉自己快要失控，还是要尽快找到神木，修复。 Terjadi konflik batin yang mendalam antara dua kekuatan yang saling bertentangan dalam diri Zhao Yuanzhou. Hal ini menghadirkan percakapan antara kekuatan jahat yang mencoba menggoda Zhao untuk menyerah dan menerima kekuatan destruktif, serta keteguhan hati Zhao yang ingin melindungi dunia dan orang-orang yang ia cintai. Kekuatan jahat menggambarkan dirinya sebagai yang tak terkalahkan dan menawarkan kebebasan tanpa batas, dengan kemampuan untuk menghancurkan atau melakukan apa saja. Namun, Zhao dengan tegas menolak tawaran tersebut. Bagi Zhao, kekuatan tersebut tidak memiliki arti jika ia tidak dapat menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan kedamaian orang-orang yang ia sayangi. Ia lebih memilih bertahan meski harus menanggung penderitaan besar. Ketika kekuatan jahat itu mencoba meremehkan usahanya, menyebutnya sebagai perjuangan sia-sia yang hanya akan membakar hati, Zhao dengan tenang menyatakan pemahamannya akan makna pengorbanan. Baginya, penderitaan apapun layak ditahan jika itu berarti bisa menjalani hari-hari yang damai tanpa kekhawatiran. 'Sosok, termasuk Dewi dan Perdana Menteri. Siapa saja yang benar-benar berada di pihak mereka. Konflik semakin rumit saat mereka harus membedakan teman dari musuh di tengah penyamaran. Yinglei berulang kali berusaha meyakinkan bahwa ia adalah dirinya sendiri melalui ciri khas seperti aroma tanaman obat yang menenangkan. Namun, suasana semakin memanas dengan Pei Sijing dan Wen Xiao mendiskusikan kemungkinan adanya seseorang yang menginstruksikan pelaku kejahatan di balik layar, dengan tujuan menghalangi upaya mereka untuk memperbaiki perintah Bai Jie. Pei Sijing mengungkapkan bahwa ada banyak ketidakteraturan dalam prosedur. Mereka mulai mencurigai Wen Zhongyu, meskipun ia hanyalah manusia biasa, dan terlibat dalam konspirasi dengan siluman. Di tengah percakapan ini, muncul petunjuk tentang Li Lun, yang sebelumnya diakini telah mati, namun ternyata belum ditemukan pil internal miliknya. Hal ini menambah keraguan apakah Li Lun benar-benar sudah mati atau tidak, dan apakah ada hubungan antara kematiannya dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Mereka mendiskusikan kemungkinan bahwa Li Lun masih hidup, dan bahwa kayu api abel internalnya. Dalam situasi tegang antara Wen Zhongyu dan Pei Sijing, Zhen Mei yang terluka parah oleh Zhao Yuanzhou menjadi pusat konflik, di mana Wen Zhongyu menuntut agar Nona Pei menggantikan posisi Zhen Mei sebagai pelindung baru. Ia mempertanyakan sikap Nona Pei yang seolah menganggap orang-orang di sekitarnya siap berkorban untuknya, menciptakan dilema moral yang rumit. Wen Zhongyu, yang merasa tidak dihargai meski memiliki perasaan yang sama terhadap ancaman siluman, mengungkapkan kekecewaannya terhadap perlakuan dingin yang diterimanya. Sementara itu, Nona Pei menyinggung masa lalu Wen Zhongyu dan keberhasilannya yang mencurigakan di Kem Chongwu, yang diduga terkait dengan tindakan tidak terpuji di balik layar. Dalam tekanan yang meningkat, Wen Zhongyu memberikan pilihan sulit kepada Nona Pei, menerima tawarannya untuk menjadi komandan Kem Chongwu dan selamat, atau menolak dan menghadapi kematian sebagai korban siluman. Beralih ke Bai Jiu, Tuan Zuo dan Yinglei, yang terlibat dalam penyelidikan terkait Ao Yin. Mereka berbicara tentang aroma rempah yang berhubungan dengan petunjuk yang mereka cari, dan ini membuka misteri baru mengenai. Namun,
sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aoyin, yang sebelumnya dianggap menghilang, muncul kembali. Tetapi Den Jing, Tuan Zhuo dan Wen Xiao, yang telah melukai orang, menyadari bahwa orang menyama Aoyin, seorang siluman yang berpura-pura menjadi dirinya. Ketegangan semakin memuncak saat identitasnya terbongkar, dan Ao. 一定打赢。对不对？7岁0.3个月，这位小周大人，您今年高寿啊？对的，那你明明可以更好的掩盖啊。 Setelah mengungkap bahwa Wen Xiao bukanlah siluman, cerita berlanjut dengan pengejaran Aoyin, yang berhasil melarikan diri meskipun upaya penangkapan maksimal. Kekacauan terjadi saat Zhuo, Jiu, dan Yinglei berusaha mengejar Aoyin dengan semangat tinggi. Meskipun gagal menangkapnya, tim berhasil membongkar kebenaran bahwa Aoyin memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, termasuk menyamar sebagai Wen Xiao. Peristiwa ini disaksikan banyak orang di pavilion Tianxiang, membuktikan bahwa Aoyin adalah siluman yang dapat memanipulasi wujud dan hati manusia. Ini juga menjadi bukti penting bahwa Wen Xiao tidak bersalah atas kematian Perdana Menteri, karena tindakan tersebut di luar kemampuan manusia biasa. Setelah Wen Xiao dibebaskan, ia bertemu dengan ayahnya dan Zhuo. Kebebasannya diperoleh karena bukti dan saksi yang tidak dapat dibantah oleh pihak Wen Zhongyu. Namun, kekhawatiran tetap ada karena Pei Sijing masih berada di tangan musuh. Ayah Wen Xiao menunjukkan kekhawatirannya, tetapi Wen Xiao meyakinkan bahwa ada harapan untuk menyelamatkan Pei Sijing. Zhuo diberi tugas untuk pergi ke Kem Chongwu, membawa misi penting untuk mengamankan barang-barang yang menjadi kunci rahasia. Di sini, muncul informasi krusial bahwa Pei Sijing telah menemukan cara untuk melawan rencana Wen Zhongyu, yang melibatkan eksperimen mengubah siluman menjadi manusia. Pernyataan tentang senjata sihir milik Cheng Huang dan kemampuannya menyimpan ingatan menambah elemen magis yang menguatkan plot. Pei Sijing dan Zhao Yuanzhou telah menyimpan bukti penting tentang eksperimen rahasia tersebut dalam jam matahari dan menyerahkannya kepada Tuan Situ, memperlihatkan strategi cerdas mereka untuk mengantisipasi setiap langkah musuh. 你先休息，我再想办法。明年就要还年，规律交给了司徒大人。 Dalam suasana santai, Yinglei dan rekannya tetap khawatir tentang Zhao Yuanzhou. Zhuo meyakinkan bahwa tidak ada kabar mungkin lebih baik daripada berita buruk, tetapi diskusi segera beralih ke misi penting, menemukan kayu pohon keramat untuk memulihkan perintah Bai Jie dan menyelamatkan Da Huang. Diketahui bahwa Ibu Jiu, Nyonya Bai Yan, adalah keturunan pohon suci yang wujud aslinya adalah kayu pohon keramat. Namun, dilema muncul karena pohon keramat telah dihancurkan 500 tahun lalu oleh burung emas berkaki 9, menjadikannya simbol tanpa bentuk fisik. Memulihkan perintah Bai Jie memerlukan wujud asli kayu tersebut, yang menciptakan paradoks. Percakapan juga menyinggung legenda tentang dua siluman besar yang berusaha memulihkan pohon keramat dan menara Kaisar Bai, namun gagal. Nasib Da Huang tergantung pada keberhasilan mereka memecahkan misteri ini, dengan kegagalan berpotensi mengakibatkan kehancuran total. Cerita diakhiri dengan pertanyaan retoris yang menggugah, apakah Da Huang benar-benar ditakdirkan untuk musnah? Dan apakah siluman besar akan dihancurkan? Pertanyaan ini menambah ketegangan emosional dan urgensi perjuangan mereka.要是已经有了，不然他的真身也是神母。剑母神乳和白地塔，也只是个死而自然也毫无生气。这不是个死局吗？真的要被消失在人。 Yinglei tiba-tiba muncul dengan ide baru, mengungkapkan bahwa Jiu memiliki kemampuan unik untuk menyelamatkan pohon keramat dan memulihkan perintah Bai Jie. Insiden di desa Gunung Lingxi, di mana darah Jiu menghidupkan pohon layu, menunjukkan potensi magisnya. Dengan darah dari 3 suku, manusia, dewa, dan siluman, Jiu menjadi kunci untuk menghadapi tantangan yang tampak mustahil. Namun, optimisme ini diuji ketika mereka menyadari bahwa kayu keramat Ruo Shui, satu-satunya bahan untuk memulihkan perintah Bai Jie,
membutuhkan waktu 300 tahun untuk matang. Meskipun pohon baru yang tumbuh dari darah Jiu merupakan keajaiban, ia tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tantangan ini membawa mereka kembali ke realitas pahit. Mereka harus menemukan cara untuk mempercepat pertumbuhan pohon atau mencari solusi lain. Meski demikian, semangat mereka tetap terjaga dengan pernyataan, "Melindungi Dahuang. Selama belum mati, tidak akan berakhir." Kalimat ini menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai, meskipun jalan keluar belum terlihat. 是吗？哎，不对，不是我有办法，至少左右。而原本接薄幕早已原来如此。魂飞魄散。大人有救了，太好了！把小子去了。文香，怎么了？只有300年以上的生物数，等得了300年。 Wen Xiao merasa khawatir akan kondisi Zhao Yuanzhou yang menderita siksaan tanpa henti. Dengan tekad kuat, ia terus mencari cara untuk menyelamatkannya hingga larut malam. Ketegangan meningkat ketika Tuan Zhuo tiba dengan camilan malam berupa supir salju, menambahkan nuansa manusiawi di tengah situasi tegang. Zhuo menyalakan lampu minyak untuk membantu Wen Xiao bekerja, menunjukkan perhatian yang kontras dengan ketegangan emosional. Mereka terlibat dalam dialog mendalam tentang ketakutan dan harapan. Zhao Yuanzhou mengungkapkan ketakutannya kehilangan kendali dan terpaksa membunuh orang yang tidak bersalah jika aura jahatnya tidak bisa diatasi. Zhuo memahami situasinya, tetapi menyadari batasan dalam upaya menyelamatkan. Percakapan menjadi lebih emosional ketika Zhuo mengingat keyakinan yang sama seperti Wen Xiao, namun menyadari kelemahannya, keengganan untuk membunuh meski itu mungkin satu-satunya solusi. Momen lembut terjadi ketika Zhuo membantu membersihkan wajah Wen Xiao, menunjukkan bahwa meskipun ada ketegangan, hubungan mereka tetap didasari saling peduli yang kuat. 这么晚了，你还少得这困着不敢不可，一步一踏。我听裴思静说，你一定无法控制。Laporan dari Kem Chongwu mengungkapkan bahwa Zhao Yuanzhou telah kehilangan kendali dan melarikan diri, yang memicu kemarahan Pangeran Xiang. Dalam kemarahannya, Pangeran mengeluarkan perintah tegas untuk menangkap Zhao Yuanzhou segera, atau seluruh anggota Biro Penangkap Siluman akan dihukum mati, menegaskan kekejaman situasi. Di tengah tekanan ini, Tuan Zhuo menyadari bahaya yang mengancam dan menunjukkan sikap tenang meski terbebani oleh tanggung jawab. Momen emosional terjadi ketika Wen Xiao memanggilnya dengan nada cemas, menyebut namanya berulang kali, mencerminkan ketakutan dan kekhawatiran rekannya terhadap keselamatan dan beban yang harus ditanggung Zhuo. 让我们立刻抓捕赵远征。Zhao Yuanzhou mengalami konflik batin yang mendalam, diliputi penyesalan, kebencian diri, dan keputusasaan. Lawan bicaranya menyerang kelemahannya dengan kata-kata menyakitkan, seperti, "Jika kamu telah membunuh gurunya dan ayah serta kakaknya Zhuo Yichen," menambah rasa bersalah yang dipikulnya. Permintaan untuk "dipeluk aku" mencerminkan keinginan akan kedekatan, meskipun bertentangan dengan rasa bersalah. Ketegangan memuncak saat permintaan itu dibalas dengan kemarahan. Diam, menunjukkan bahwa Zhao berada di ambang batas emosional, tak mampu menghadapi kenyataan. Percakapan antara Tuan Zhuo dan Dewa Gunung Kecil mencerminkan perpaduan tradisi dan hubungan yang berkembang di tengah situasi genting.
Adat minum arak sebelum perang, sebagai simbol semangat dan perpisahan, menciptakan suasana melankolis sekaligus menguatkan tekad. Dewa Gunung Kecil memberikan arak bunga delima, menandakan kepedulian dan persaudaraan, dengan harapan dapat menguatkan tubuh dan menambah kekuatan spiritual. Tuan Zhuo menunjukkan sisi manusianya dengan kerinduan terhadap siluman besar, berharap mereka dapat kembali dan minum bersama dalam damai. Ucapan, "Jikalau begitu, mari kita minum dulu," memberikan kehangatan di tengah kekhawatiran. Namun, saat Tuan Zhuo menitipkan sesuatu untuk Wen Xiao, momen itu menjadi emosional, mengisyaratkan penerimaan kemungkinan terburuk. Dewa Gunung Kecil menolak titipan itu, menguatkan semangat Tuan Zhuo dengan harapan, "Jika kamu harus kembali dengan selamat." Ia menekankan ikatan kuat mereka dan alasan untuk bertahan hidup. 小山神在人间。当我没问过这个问题。到了现，深深的喝过一次酒。 Dalam ingatan Wen Xiao dan Bai Jiu, siluman besar berusaha menenangkan orang-orang yang peduli padanya, meyakinkan bahwa meskipun mati, ia akan tetap hadir dalam bentuk alam seperti matahari, bulan, dan hujan. Kehadirannya yang tak tampak memberikan harapan dan kenyamanan, merangkul konsep keabadian melalui alam. Diskusi berlanjut dengan Kak Wen yang menyadari betapa nyaman hidup bersama siluman besar membuatnya tidak takut lagi. Dia berharap kenangan bisa disimpan dalam jam matahari, simbol yang melambangkan waktu dan ruang yang dapat dihentikan. Tuan Luwu menjelaskan bahwa meskipun mungkin, proses tersebut membawa bahaya dan penderitaan. Ini menciptakan dilema moral dan emosional bagi karakter, yang harus memilih antara mengambil risiko demi memperbaiki perintah Bai Jie dan mengubah nasib mereka. Kekhawatiran mengenai berapa lama mereka harus menunggu membawa pemahaman tentang penderitaan yang dialami Kak Wen. Meskipun ada kesedihan, ia merasa lega karena berhasil memperbaiki perintah Bai Jie, meski melalui perjuangan panjang dan menghadapi penderitaan yang dikhawatirkan sebelumnya. Plot kemudian berlanjut dengan rencana untuk menyelamatkan siluman besar. Jiu memberikan alat bernama jarum penghilang jiwa, yang diyakini dapat memasukkan Zhao Yuanzhou ke dalam keadaan mati suri untuk mengendalikan aura jahat dalam tubuhnya. Rencana ini bertujuan untuk mengelabui Pangeran Xiang dan membangunkan Zhao Yuanzhou setelah perintah Bai Jie diperbaiki. Namun, keraguan muncul saat karakter menyadari kekeliruan dalam cerita, termasuk keberadaan jarum penghilang jiwa yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketegangan meningkat dengan pengungkapan masalah yang lebih besar terkait Tuan Zhuo dan Li Lun, yang sebelumnya diyakini sudah mati. Kemungkinan Li Lun masih hidup dan dapat merasuki orang lain menambah lapisan misteri dan ancaman, menunjukkan adanya konspirasi yang lebih dalam serta kekuatan gelap yang sulit dipahami. Ketegangan semakin memuncak dengan pengungkapan bahwa Li Lun mungkin belum mati. Teka-teki ini membuat Wen Shuai dan rekannya bingung tentang keadaan sebenarnya. Ying Lei mengungkapkan bahwa saat Li Lun mati, pil internalnya tidak terlihat karena diduga dibakar dengan kayu api abadi, yang memang terjadi. Namun, mereka baru menyadari bahwa Li Lun memiliki kemampuan bergantung pada makhluk hidup, dan kemungkinan besar, dia telah meletakkan pil internalnya dalam tubuh seseorang sebelum mati, membuatnya tetap hidup meskipun terbakar.
Kecurigaan muncul bahwa Li Lun sebenarnya menggantungkan hidupnya pada Zhuo, sehingga tubuh Zhuo kini menjadi tempat tinggalnya. Ini mengarah pada kesimpulan mengejutkan bahwa Tuan Zhuo yang mereka kenal mungkin sebenarnya adalah Li Lun yang mengendalikan tubuhnya. Saran untuk segera pergi dan menghentikan Li Lun dari membunuh Zhao Yuanzhou semakin memperburuk situasi, menambah ketegangan dalam cerita. 打什么哑谜啊？到底谁啊？很有可能，他一定是在临死之前就给金寡妇的那一单。理论就是在那个时候继承于小卓的。我有一日会杀了他。 Tuan Zhuo yang berbicara membawa arak, namun ia menyadari bahwa Li Lun yang dituju tidak lagi bisa meminumnya, menciptakan suasana yang penuh perasaan. Ia mengungkapkan sebuah sumpah lama yang pernah dibuat untuk menyelesaikan dendam dengan tangannya sendiri. Sepanjang perjalanan, perasaan dan kejadian masa lalu mulai mempengaruhi pandangannya, membuatnya bertanya-tanya apakah sumpah tersebut bisa dilanggar atau apakah takdir bisa diubah. Namun, pada akhirnya, ia menyadari bahwa saat ini, takdir yang telah ditentukan harus diterima. Pun diulang-ulang, hasilnya tetap sama. 一定要亲手，也许天命可感，已经写定进。 Mereka sulit membedakan siapa yang sebenarnya, dan keadaan semakin kacau saat mereka menyadari telah ditipu. Ketegangan Li Lun mengungkapkan tujuannya untuk mengendalikan Zhao Yuanzhou. Dengan menggunakan jarum penghilang jiwa yang terbuat dari ginseng mayat dan upas puan rumput, ia berencana menghilangkan jiwa Zhao Yuanzhou dan mengambil alih rohnya, berharap dapat mengendalikan kesadarannya dan menjadikannya alat yang patuh tanpa ingin. 原来是我低估了你，所以你化成文霄的样子，这是为了放你出来掌控局面。只是可口谁是？还记得自己是谁？ Li Lun mempertanyakan apakah yang lain tidak tega menyerangnya. Meskipun mengakui bahwa dirinya mungkin tidak akan mati meski diserang berkali-kali, ia mengingatkan bahwa Bai Jiu pasti akan mati jika diserang lebih jauh. Wen Xiao ini kemudian menjelaskan bahwa ia adalah orang yang membesarkan kayu pohon keramat tersebut selama 300 tahun, sambil terkurung di dalam jam matahari. Setiap hari, ia memainkan lagu dengan seruling untuk pohon tersebut, yang kemudian menjadi respons nyata, tetapi menyadari bahwa itu hanya hayalan. Wen Xiao merespons dengan mempertanyakan apakah pukulan yang diterimanya juga bagian dari hayalan, menegaskan bahwa meskipun situasi tidak pasti, rasa sakitnya terasa nyata. Zhao Yuanzhou inginkan kebingungan mendalam tentang situasi aneh yang dihadapinya. Setelah berpisah selama 300 tahun, Zhao Yuanzhou merasa ada perubahan pada Wen Xiao, menyoroti dampak waktu yang lama berlalu terhadap mereka. 一日不见， Dalam situasi tegang, Pei Si Heng menanyakan keberadaan busur pemburu bayangan milik kakak, yang penting untuk menghadapi musuh. Li Lun kemudian khawatir tentang Zhao Yuanzhou, menunjukkan bahwa Wen Xiao mungkin dalam bahaya. Zhuo Yichen, tetap tenang, menyatakan bahwa orang jahat hidup lebih lama, yang menandakan bahwa Wen Xiao masih hidup dan mampu bertahan. Ia menenangkan kelompok dengan berkata, tenang saja, dia tidak apa-apa, yang memberikan harapan di tengah ancaman yang mengintai. Zhuo Yichen yang panik memanggil Jiu, namun tidak mendapatkan jawaban, menciptakan rasa kehilangan. Kata-kata, terima kasih, adik, yang menambah kedalaman emosional pada adegan, menunjukkan rasa terima kasih yang ambigu di tengah konflik. Ini mencerminkan bahwa meskipun ada kebencian dan perjuangan, terdapat pengakuan atau perasaan terselubung yang muncul di antara mereka. Tetap menunjukkan tekadnya dengan percaya pada kekuatan pedang Yungwang milik Kak Zhuo saja. Kata-katanya mencerminkan harapan dan upaya terakhir seorang memperingatkan Kak Zhuo untuk tidak menguras darah binginya lagi, karena tubuhnya sudah terlalu lemah. Teriakan putus asa, tubuh sempurna. Pernyataan ini mencerminkan kesombongannya dan menyindir Zhao Yuanzhou, yang tanpa sadar telah membantu Li Lun mencapai tujuannya. Interaksi ini mengungkapkan ironi dalam hubungan antar karakter, di mana manipulasi dan pengkhianatan menjadi tema sentral.
Li Lun memanfaatkan momen ini untuk menyalahkan kelemahan manusia, termasuk Wen Zhongyu, yang ia anggap lemah namun kejam, menegaskan ketidakpercayanya terhadap sifat manusia. Selanjutnya, terungkap bahwa tujuan Wen Zhongyu jauh lebih gelap daripada yang diperkirakan sebelumnya. Ia berencana menghancurkan perintah Bai Jie untuk menciptakan kekacauan di dunia manusia, memanfaatkan siluman demi kekuasaan. Niatnya untuk menciptakan manusia siluman yang lebih kuat dari siluman asli menambah dimensi moral yang rumit pada konflik ini, menjadi ancaman bagi keseimbangan antara dunia manusia dan siluman. Di tengah ketegangan ini, Li Lun mengalami pertentangan internal yang mendalam, merasa terjebak antara sumpahnya untuk melindungi Da Huang dan kerjasamanya dengan musuh. Dalam pencariannya untuk menemukan kebenaran di ruang rahasia Kem Chongwu, Li Lun dihadapkan pada harapan bahwa pengungkapan lebih lanjut dapat membalikan keadaan dan menyelamatkan Da Huang dari kehancuran. Li Lun mengancam akan membunuh Wen Zhongyu karena pengkhianatan yang dialaminya. Tetapi Wen Zhongyu dengan tenang membalas bahwa membunuhnya justru akan membawa kematian bagi Li Lun, menunjukkan kendali atas situasi. Wen Zhongyu kemudian mengungkapkan bahwa ia telah meracuni Li Lun, memperlihatkan kelicikannya. Meskipun dalam posisi lemah, Li Lun bersikeras tidak akan tunduk pada siapapun, menegaskan semangat pemberontakannya. Ketenangan Wen Zhongyu yang merespons dengan, "Ji benarkah?" menandakan bahwa ia masih memiliki kartu truf yang belum terungkap, menambah ketegangan dalam konflik mereka. Di sisi lain dengan kondisi parah Zhuo yang dirawat oleh tabib Kekaisaran Liu, di mana luka dalamnya sulit didiagnosis dan hanya mendapatkan solusi sementara. Pedang Yunguang, senjata takdir, memiliki hubungan simbiotik dengan Zhuo, menegaskan bahwa cedera yang dialaminya bersifat fisik dan spiritual. Zhao Yuanzhou merasa bersalah atas retaknya pedang Yunguang, mencerminkan konflik batin dan kompleksitas emosionalnya. Selain itu, aura jahat Zhao yang hilang kendali menjadi penyebab kerusakan pedang, menambah elemen supernatural dan menunjukkan bahwa konflik juga berasal dari dalam diri, memperdalam tema perjuangan melawan sisi gelap diri sendiri. Pada harapan Yinglei dan Nona Pei terhadap keahlian Jiu, yang kini dalam keadaan menurun, memperkuat konflik utama dengan Li Lun dan jiwa parasitnya. Mereka berencana mencari bantuan Lu Wu di Gunung Kunlun sebagai solusi untuk menyembuhkan Zhuo dan menyelamatkan Bai Jiu. Penggunaan pedang Yunguang untuk memisahkan jiwa parasit Li Lun menjadi tantangan baru, terutama karena pedang tersebut telah hancur, menambah elemen misteri dan harapan tipis. Pohon pagoda, yang dapat memulihkan tenaga, diperkenalkan sebagai elemen baru, dengan lokasi berbahaya di Da Huang yang dipenuhi kalajengking laut dan ular beludak merah, meningkatkan ketegangan. Perdebatan antara karakter mengenai siapa yang harus mengambil pohon pagoda menunjukkan dinamika hubungan mereka, dengan dedikasi untuk menyelamatkan Zhuo mencerminkan rasa hormat dan keberanian. Rasa tanggung jawab Yinglei untuk menyelamatkan Zhuo, karena hubungannya dengan Jiu, menjadi sorotan. Zhen Mei yang bersyukur kepada gurunya karena telah menyembuhkannya, menunjukkan keahlian luar biasa sang guru. Sementara itu, Zhuo Yichen, yang sekarat, menjadi pusat perhatian karena ia adalah satu-satunya yang bisa membunuh Zhao Yuanzhou. Laporan intelijen mengungkapkan bahwa konflik ini melibatkan strategi politik yang lebih besar. Ketegangan meningkat ketika muncul pernyataan Wen Zhongyu, dia tidak boleh mati.
menunjukkan hubungan emosional yang mendalam antara Zhuo Yichen dan kakaknya, yang tampaknya didorong oleh rasa kehilangan dan keinginan untuk membalaskan dendam. Ada kontras antara harapan dan kenyataan mengenai kemampuan pedang Yunwang, yang meskipun sangat kuat, tampaknya tidak dapat bangkit karena kekuatan pemegangnya yang belum cukup. Zhuo Yishuan mengungkapkan bahwa meskipun pedang Yunwang mampu mengguncang dunia, ia sendiri tidak dapat membangunkannya, memperlihatkan keterbatasan meskipun memiliki keahlian dan pengalaman yang besar. Pembicaraan mengenai membangunkan pedang Yunwang menjadi simbol perjuangan dan ambisi. Sementara itu, Zhuo Yichen merasa tidak ada harapan. Namun, didorong oleh keyakinan dari kakak, ia bertekad untuk terus berusaha dan menjadi lebih kuat. Ini juga mencerminkan tema sentral dalam cerita. Perjuangan untuk mencapai tujuan besar meski dihadapkan dengan keterbatasan dan keraguan diri. Perbincangan mengenai dendam terhadap siluman yang telah menyakiti keluarga mereka memberi dimensi emosional yang kuat, di mana perjuangan fisik dan emosional berpadu. 在我手中的云光剑，就只能是把认知人足够强大。别忘了，交给你，可好？ 说好关了这会面见的。 听见吗？哥，我这次。 Berfokus pada pedang Yunwang, simbol takdir dan kekuatan, dapat diperbaiki dengan batu 5 warna, benda legendaris yang digunakan oleh Nua untuk menambal langit. Batu ini, yang diwariskan oleh klan Bingyi, mengungkapkan keterkaitan antara keluarga Zhuo dan kekuatan besar, serta misteri sejarah keluarga yang telah menyimpan batu tersebut selama beberapa generasi. Di sisi lain, hubungan antara Li Lun dan Zhao Yuanyou semakin rumit akibat pilihan masa lalu. Li Lun, yang kini terdesak setelah merebut tubuh Jiu, terjebak dalam konflik dengan Jiu yang berusaha menyelamatkan Zhuo. Dialog antara mereka mencerminkan rasa sakit hati dan penyesalan, dengan Li Lun merasa terancam jika tidak menghabisi semua yang menghalangi tujuannya. 校长，小丑，可我赛时为何会领到了云光剑锻炼。谁来放我一条死路？ Batu 5 warna, yang tidak jatuh ke tangan Li Lun, menjadi simbol keberuntungan bagi Wen Xiao dan rekannya dalam usaha menyelamatkan Zhuo. Ketegangan meningkat ketika Zhao Yuanzhou mengungkap bahwa tanaman merambat milik Li Lun terpengaruh oleh aura siluman, menunjukkan dampak negatif dari kekuatan jahat yang dibawanya. Li Lun memiliki tujuan sinister untuk mengubah Zhuo menjadi siluman, menambah kompleksitas konflik internal dan ancaman terhadap alam semesta. Dialog antara karakter mencerminkan perasaan Ninglong yang merasa diabaikan meskipun bersedia berkorban demi semesta, menciptakan ketegangan antara pengorbanan dan rasa sakit pribadi. Sementara itu, pohon pagoda yang dibawa Yinglei menjadi simbol harapan untuk menyelamatkan Tuan Zhuo. Keberhasilan membawa pohon ini menambah urgensi dalam upaya menyelamatkan Zhuo, yang kondisinya semakin memburuk. 若为天地，变成羊。 Dengan kekhawatiran yang besar tentang keadaan Tuan Zhuo yang terluka parah. Penggunaan pohon pagoda untuk memperpanjang hidupnya hanya memberikan waktu sementara, menambahkan rasa urgensi untuk mencari solusi lebih lanjut. Sementara itu, hubungan antara karakter-karakter yang terlibat, seperti Yinglei yang berusaha untuk melakukan hal yang benar dan berkorban demi Zhuo, menunjukkan konflik batin dan pengorbanan mereka. Zhao Yuanzhou menjelaskan tentang batu 5 warna, yang merupakan warisan klan Bingyi dan memiliki kekuatan untuk memperbaiki pedang Yunwang,
membuka pemahaman tentang betapa pentingnya benda ini dalam cerita. Batu tersebut tidak hanya menyimpan kekuatan penyembuhan, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk menyegel darah siluman, lebih jauh menjelaskan hubungan Bing Yi dengan siluman dan perubahan identitas yang lebih besar. Proses perubahan Bing Yi dari siluman menjadi manusia menambah dimensi moral yang rumit dalam cerita. Bing Yi yang pada awalnya bertugas membunuh siluman kini menjadi bagian dari dunia manusia, dan darah siluman yang tersisa menjadi kunci dalam nasib Zhuo. Ini menambah ketegangan dalam cerita, karena pengorbanan Bing Yi untuk berubah menjadi manusia kini memiliki konsekuensi bagi keturunannya. Penuturan tentang kemungkinan Zhuo menjadi siluman, terutama karena darah siluman dalam tubuhnya, menciptakan konflik eksistensial. Tuan Zhuo yang dianggap manusia biasa kini menghadapi ancaman perubahan yang bisa merusak tubuhnya dan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Kehancuran tubuh Zhuo yang disebutkan secara mendetail menggambarkan betapa seriusnya situasi ini, menambah kesedihan dan ketidakberdayaan. Meskipun ada satu kemungkinan untuk menyelamatkan Zhuo, yaitu pergi ke wilayah terlarang klan Bing Yi, ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak hanya melibatkan keputusan moral, tetapi juga berhubungan dengan perjalanan berbahaya ke tempat yang penuh risiko. Dalam diskusi KPI dan Yinglei tentang perjalanan ke Tanah Suci klan Bing Yi, ketegangan muncul terkait kondisi Tuan Zhuo. Zhen Mei menunjukkan perhatian, tetapi Yinglei merespons dengan sindiran, mencerminkan ketidakpercayaan. Ungkapan, "Musang memberi salam kepada ayam," menandakan rencana tersembunyi. Kekhawatiran tentang luka Tuan Zhuo semakin mendalam, dan ada indikasi bahwa Zhen Mei mungkin menyembunyikan niat jahat. Pernyataan tentang menghentikan rencana busuknya Wen Zhongyu menunjukkan bahwa ancaman dari Zhen Mei masih harus dihadapi, menambah ketegangan dalam cerita. Wilayah ini terungkap sebagai makam anggota klan Bing Yi, menyimpan rahasia dan masa lalu mereka. Meskipun berbahaya, tempat ini dianggap sebagai satu-satunya harapan untuk menyelamatkan Tuan Zhuo. Zhao Yuanzhou menegaskan bahwa mereka mengetahui lokasi wilayah terlarang di Dahuang, dan rekannya setuju untuk pergi ke sana. Melalui dialog, terungkap hubungan mendalam antara Tuan Zhuo dan Wen Xiao. Meskipun sering menggoda, Wen Xiao mengenang pengorbanan besar Zhuo, seperti mencarikan tabib dan merawatnya saat sakit, meski akhirnya Zhuo sendiri jatuh sakit. Kisah ini menyoroti kebaikan hati dan dedikasi Zhuo terhadap keluarga sejak kecil. Zhuo digambarkan sebagai sosok kuat yang dihormati di kota Tiandu, terutama setelah kehilangan ayah dan kakaknya. Namun, kekuatan ini berasal dari rasa kesepian yang mendalam. Zhao Yuanzhou meyakinkan bahwa saat ini Zhuo tidak lagi sendirian, karena ia dikelilingi oleh orang-orang yang peduli padanya. Berfokus dengan kakak yang cemas terhadap Bai Jiu dan Tuan Zhuo, di mana Bai Jiu, sosok muda yang tidak bisa bela diri, sering bergantung pada mereka. Kekhawatiran kakak mencerminkan perannya sebagai pelindung.
Selanjutnya, Heng, yang dulunya lemah, kini merasa kuat dan bangga bisa melindungi kakaknya. Kakak menegaskan bahwa Heng memiliki tempat istimewa dalam hidupnya, memberinya kekuatan. Namun, saat percakapan berlangsung, Heng ragu untuk mengungkapkan sesuatu yang penting. Ketegangan meningkat ketika suara tentang pedang Yunguang dan nama Zhuo mengganggu mereka, menambah rasa urgensi. Berakhir dengan Wen Xiao yang tergesa-gesa memanggil Zhuo, meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. 是在担心卓大人，就是躲在我和小猪身后。就像亲弟弟一样，不会受伤和担忧吧？就是爱了，从来都，姐姐才能够。你可以成为姐姐的铠甲。 Berfokus pada karakter Zhuo, yang terobsesi dengan pedang Yunguang, sebuah simbol yang mungkin mewakili kekuatan atau harapan, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Ketegangan meningkat ketika Zhao Yuanyou memanggil Zhuo untuk menghentikan tindakannya yang emosional dan berisiko, menciptakan konfrontasi antara keduanya. Zhao Yuanyou juga menyebutkan kemampuan kebal terhadap mantra satu kata yang diberikan kepada Zhuo, menambahkan elemen magis ke dalam cerita dan menunjukkan adanya kekuatan khusus yang diperebutkan. Selain itu, penyebutan nama Wen Xiao saat Tuan Zhuo mencekik menandakan bahwa Wen Xiao mungkin memiliki peran penting dalam situasi ini, baik sebagai penghalang maupun sebagai penghubung dengan pedang Yunguang. Zhuo ditemukan berdiri di dalam air, terlihat tidak sadar, namun perlahan mulai sadar kembali. Ada kekhawatiran besar dari orang-orang di sekitarnya, terutama KPI dan Yinglei, yang berusaha menenangkannya. Zhuo tampaknya mengalami kehilangan kendali atas dirinya, mungkin akibat pengaruh kekuatan siluman atau trauma yang ia alami. Saat sadar, ia bingung dan bertanya-tanya mengapa ia berada di sana dan apa yang terjadi. Zhuo diberitahu bahwa selama dia tidak sadar, ia bertindak di luar kendali, termasuk melukai Yinglei dan menyerang seorang penjaga malam. Ia bahkan hampir mencekik Wen Xiao, meskipun nyawa Wen Xiao berhasil diselamatkan. Zhao Yuanzhou mencoba membantu Zhuo dengan mantra yang bertujuan untuk menenangkan pikirannya dan mengendalikan kekuatan siluman yang ada di dalam dirinya. Zhuo merasa terguncang setelah mendengar bahwa ia telah membunuh seseorang, meskipun ia masih tidak sepenuhnya mengingat perbuatannya. Perasaan bersalah mulai muncul, memperkuat konflik emosional dalam dirinya. 你怎么在那水里啊？ 卓大人， 哎呦，大壮！静心白白，你坐这儿去。你杀人了？怎么想？ Zhuo yang berada dalam keadaan kebingungan dan penyesalan. Ia menyadari bahwa ia tidak ingat tindakan yang telah dilakukannya, namun merasa yakin bahwa ia bertanggung jawab atas perbuatannya yang mencelakai orang lain. Zhuo menyadari pola di mana ia kehilangan kendali saat dikuasai oleh aura jahat. Di tengah situasi ini, Yinglei menuduh Zhuo harus dihukum sesuai dengan aturan Biro Penangkap Siluman. Namun, seorang pembela berargumen bahwa meskipun Zhuo menyerang Dewi, kematian penjaga malam bukanlah akibat perbuatannya. Bukti yang ada menjadi meragukan, terutama dengan hujan deras yang mungkin telah menghapus jejak, dan saksi yang mencium bau belerang menunjukkan kemungkinan keterlibatan Aoyin, meskipun kesaksiannya lemah. Zhuo kemudian mengungkapkan ketakutannya, mengakui bahwa saat dikuasai aura jahat, ia tidak mengenali orang-orang terdekatnya, termasuk Wen Xiao, dan bahkan pernah membunuh guru Wen Xiao. Rasa bersalah yang mendalam membuat Zhuo merasa seperti ancaman yang berbahaya. Dalam keadaan putus asa, Zhuo memohon untuk ditahan di penjara demi mencegah dirinya melukai lebih banyak orang, mencerminkan keinginan untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan melindungi orang-orang di sekitarnya.
等一下，方才你也在场，是我们亲眼见到的，我的味道，好像。大洋，大洋，我连文潇都不认识了，把我抓进大牢吧。没事。Berfokus kemarahan warga desa yang menuduh Zhuo Yichen membunuh seorang penjaga malam secara kejam, menuntut agar ia diserahkan untuk dihukum. Situasi semakin memanas, menciptakan tekanan besar bagi Biro Penangkap Siluman, yang kehilangan kepercayaan dari warga karena dianggap berkolusi dengan siluman. Zhuo dikurung di penjara bawah tanah setelah insiden di mana ia kehilangan kendali atas kekuatan silumannya dan melukai penjaga malam. Ketidakpercayaan warga semakin meningkat. Namun, penyelidikan mendalam mengungkapkan bahwa pelaku yang sebenarnya mirip dengan Zhuo, tetapi tidak memiliki pola es berwarna biru yang muncul pada Zhuo setelah menjadi siluman. Bukti ini membuktikan bahwa Zhuo bukan pelakunya. Setelah terbebas dari tuduhan pembunuhan, Zhuo merasakan kelegaan, meskipun ada perasaan campur aduk karena pola es tersebut merupakan konsekuensi dari kekuatannya sebagai siluman. Karakter lain merenungkan bagaimana keberuntungan dan bencana seringkali berjalan beriringan. Dengan adanya bukti yang mendukung, harapan muncul bahwa Zhuo dapat dibebaskan, tetapi ketegangan antara warga desa dan Biro Penangkap Siluman tetap menjadi masalah yang perlu diatasi.自然也要依法受刑，至少没有人命官司，反能够证明小卓的清白了吗？正是小卓大人昨晚刚刚出现的。小卓大人可以把小卓放出来了吗？ Nona Pei yang merenungkan keputusan sulitnya untuk mengurung Zhuo di penjara bawah tanah, merasa khawatir bahwa teman-temannya mungkin menyalahkannya. Meski menghadapi kritik, ia bertekad untuk menegakkan keadilan. Teman dekatnya, Wen Xiao, memberikan dukungan, memujinya atas sikap adil dan tidak egois, serta mengingat keputusan sulit yang pernah diambilnya untuk melindungi rakyat kota Tiandu, termasuk memutus hubungan dengan adiknya. Nona Pei menjelaskan bahwa penahanan Zhuo bukan hanya untuk keadilan, tetapi juga untuk melindunginya dari bahaya yang mungkin timbul akibat kekuatan siluman yang ada dalam dirinya. Kelompok tersebut kemudian merencanakan untuk menyelamatkan Zhuo dengan membawanya ke wilayah terlarang Bingyi, guna melindunginya dari ancaman kehancuran. Namun, mereka juga menghadapi dilema karena ancaman dari Aoyin yang masih berkeliaran. Melepaskan Zhuo tanpa bukti yang cukup bisa merusak reputasi Biro Penangkap Siluman di mata rakyat Tiandu, yang sesuai dengan rencana musuh mereka, Wen Zhongyu. Ketegangan antara keadilan, perlindungan, dan reputasi menciptakan konflik yang harus dihadapi oleh Nona Pei dan teman-temannya. 你们是我最好的朋友，而选择斩断自己和亲弟，保护了小卓。小卓，不然小卓就要被要领。这不就是文总理的吗？ Zhuo Yichen, yang seharusnya berada di penjara, berusaha bersembunyi dengan mengenakan jubah untuk menghindari perhatian warga. Namun, penampilannya menimbulkan kecurigaan dan ketegangan, karena warga mulai mencurigainya sebagai siluman jahat. Ketakutan akan siluman dan hubungan Biro Penangkap Siluman semakin memperkuat prasangka mereka terhadap Zhuo. Dalam situasi yang tegang, warga mulai menuduh Zhuo dan rekan-rekannya sebagai ancaman. Zhuo dan kelompoknya berusaha membela diri, meminta warga untuk tidak terjebak dalam prasangka buta. Ketegangan meningkat saat seorang warga melempari Zhuo dengan batu, memicu kemarahan rekan-rekannya yang memperingatkan agar tidak bertindak semena-mena. Di tengah kekacauan, Aoyin, musuh utama, muncul, menambah kompleksitas situasi yang dihadapi kelompok Zhuo. Zhao Yuanzhou memerintahkan Ning Lei untuk membawa Zhuo pergi demi menghindari bahaya lebih lanjut, tetapi warga yang marah berusaha menghalangi mereka. Dengan pertanyaan moral yang mendalam, ya apakah siluman harus mati? Dia mencerminkan konflik antara manusia dan siluman serta ketegangan moral yang dihadapi oleh para tokoh utama. 为什么？太吓人了！不是那个妖怪，还是个杀人的妖怪！不是这样！不要得寸进尺。那个小动手，
我是非不分是吧？什么意思？他能。我劝你别太过分，再过分我们还手了。这么妖，最讨厌妖怪了。妖。合同里也没有找到。进来。 Zuo Yichen menghadapi konfrontasi dengan Lilun, musuh yang telah memfitnahnya dan menjebaknya sebagai siluman di mata manusia. Lilun memanipulasi situasi untuk menghancurkan reputasi Zuo, yang membuatnya ditolak oleh baik manusia maupun siluman. Dalam sebuah pengakuan, Lilun secara terbuka menjelaskan rencananya untuk mencoreng nama baik Zuo, menunjukkan bahwa kebencian terhadap Zuo mencerminkan keburukan dalam hati manusia. Lilun berusaha meyakinkan Zuo bahwa ia tidak memiliki tempat di dunia, menjadikannya makhluk aneh, tanpa komunitas. Ia menghasut Zuo untuk menerima identitasnya sebagai siluman, memanfaatkan kesepian dan keputusasaan sebagai senjata psikologis. Lilun juga menyatakan bahwa manusia menggunakan kebencian mereka untuk melampiaskan kejahatan, membandingkan Zuo dengan patung dewa yang telah diinjak-injak, menggambarkan betapa sulitnya memulihkan reputasi yang hancur. Namun, Zuo menolak pandangan Lilun, meskipun ia menyadari perlakuan kejam yang dialami banyak siluman. Ia memilih untuk tidak menjadi seperti Lilun dan menegaskan bahwa ia tidak akan menggunakan kebencian sebagai kekuatan. Lilun kemudian mengejek Zuo sebagai makhluk lemah, membandingkannya dengan Zhao Yuanzhou yang dianggap tidak cukup kuat, mencerminkan filosofi Lilun bahwa kekuatan berasal dari kebencian dan kebrutalan, yang bertentangan dengan prinsip moral Zuo. 怎么最讨厌什么吗？都是你计划好的，懂什么？我感受到了吗？是不是很恨他来血腥的罪状？能不能推到一走？他们砸你！你才是真正的异类，把自己活成了一个异类。你想他们出马和打杂，我不想变得和你一样，你不够强。 Lilun menggambarkan Zuo sebagai sisi cermin, yang mencerminkan perjuangan hidup yang berbeda. Ia menyatakan bahwa hati manusia adalah jurang terbesar, tetapi Zuo membantahnya, menegaskan bahwa kehancuran adalah pilihan, bukan nasib. Zuo menegaskan tekadnya untuk tidak terjebak dalam kebencian, menggunakan metafora cahaya sebagai simbol harapan. Meskipun Lilun mencoba merendahkannya dengan menyebutnya, jika kesepian, Zuo tetap kuat, percaya pada kebaikan di dalam hatinya. Ketika Lilun meminta Zuo untuk memahami dirinya, Zuo menolak dan malah menunjukkan empati terhadap Zhao Yuanzhou, menegaskan komitmennya pada kebaikan dan harapan di tengah kesulitan. 才是这世上最大的事。你要失望了，我把留给旅人的路灯都可以赐。笨了。 Beralih camp Chongwu mengklaim telah menangkap Aoyin, siluman yang dicurigai membunuh Perdana Menteri, dan warga memuji keberhasilan camp tersebut. Namun, Yinglei meragukan kebenaran ini, menyatakan bahwa yang ditangkap adalah siluman buatan Wen Zhongyu, bukan Aoyin. Yinglei mencurigai Wen Zhongyu memiliki agenda tersembunyi untuk merebut pedang Yunguang milik Zuo Yichen, tetapi tidak bisa membiarkan Zuo terbunuh, menunjukkan kompleksitas rencananya. 换心胸的妖了。是啊，这么厉害的妖都。可能宗佑为什么要帮我们？ Zuo Yichen mengalami konflik batin dan rasa penderitaan, merasa terjebak dalam situasi yang tidak dapat dia kendalikan. Dia merenungkan dilema moral tentang penggunaan pedang Yunguang dan apakah harus membunuh Zhao Yuanzhou. Dalam prosesnya, Zhao menyadari bahwa Zuo Yichen telah berubah menjadi siluman, yang membangkitkan penyesalan dan pemahaman baru tentang penderitaannya. Zuo juga memahami bahwa ramalan Yinglong berfungsi sebagai kutukan yang membentuk takdir, bukan sekadar ramalan.
Dia merenungkan perbedaan antara manusia dan siluman, menekankan bahwa manusia dapat membentuk peradaban, sementara siluman terikat pada naluri. Di akhir, Zuo menyatakan bahwa dia selalu merupakan siluman yang ingin mati, mencerminkan keputusasaan dan perasaan terjebak dalam identitasnya, menunjukkan bahwa pilihan untuk menjadi manusia atau siluman tidak selalu dapat diubah. 失控的时候，找一找。很多次，知道有一天，若是我能可我太固执，太纠结，有了的预言。生而为人，自然为人。也是，遇到危险，所以啊，想成为什么？我什么？也想做妖，以修为，希望长生不。 Zuo Yichen merasa sebagai si orang aneh. Tetapi Zhao Yuanzhou meyakinkannya bahwa penerimaan diri dan kejujuran adalah yang terpenting. Mereka membentuk ikatan keluarga yang unik, terdiri dari manusia, dewa, siluman, dan setengah dewa setengah siluman, menunjukkan bahwa hubungan yang mendalam lebih penting daripada darah. Nama, Yichen, memiliki makna sebagai atap pelindung, melambangkan tanggung jawab Zuo untuk menjaga orang lain. Zhao Yuanzhou, sebelum menghadapi kematian, mengungkapkan keinginannya untuk menempa ulang pedang Yunguang demi menyelamatkan Jiu, menunjukkan pengorbanan dan ketidaktakutan akan kematian. Zuo menolak mendengarkan pesan perpisahan dan Zhao Yuanzhou memberikan semangat kepada Zuo, menegaskan pentingnya dukungan dan persahabatan dalam menghadapi situasi sulit. 用英人的话来说，你知道一般人自诩说，令医妖力越来越强，这样是前走，我们一起。 Zhao Yuanzhou dan Wen Xiao terlibat dalam percakapan santai yang dipenuhi humor, di mana Zhao bercanda tentang kemungkinan menikahi Wen Xiao. Humor ini membantu meredakan ketegangan di tengah situasi yang serius. Wen Xiao menunjukkan keprihatinan terhadap luka fisik dan emosional Zhao, menyoroti perhatian tulus di antara mereka. Percakapan mereka berlanjut membahas misi besar untuk memasuki wilayah terlarang Bingyi yang berbahaya. Mereka sepakat untuk menyelesaikan tugas penting terlebih dahulu, yaitu kembali ke Gunung Kunlun untuk mengaktifkan formasi bintang dan memperbaiki Dahuang. Selain itu, dialog mereka menyentuh filosofi Yin dan Yang, menekankan pentingnya keseimbangan dan kerjasama dalam mencapai tujuan besar. 想了这么久，你们有那么多话，只是我知道他一定这么想。还没有人帮你才会痒，是你献上内心。我们要先去完成一件事，哥。 Zhao Yuanzhou dan rekannya berhasil memperbaiki pintu Kunlun, mempersiapkan perjalanan ke wilayah terlarang Bingyi. Meskipun Wen Xiao tampak lelah, dia tetap melanjutkan misi. Yinglei memilih untuk tinggal dan menahan ancaman dari Lilun, sambil mengungkapkan bahwa dia memiliki cermin kecil Shanhai untuk membantu. Keputusan Yinglei diterima dengan baik oleh kelompok, yang menunjukkan solidaritas dan kerjasama dalam menghadapi tantangan. 快让这位这么羞涩。 Zhao Yuanzhou dan rekannya tiba di Gua Qijuan, pintu masuk ke wilayah terlarang klan Bingyi, di mana mereka menemukan kerangka hewan siluman, menandakan bahaya. Pei Xijing mempertanyakan mengapa banyak siluman berusaha masuk, menambah rasa penasaran. Legenda tentang harta kuno, seperti air suci yang memperpanjang umur dan rumput peri yang meningkatkan kultivasi, memotivasi siluman untuk mengambil risiko. 只有一个传千年修为的神秘仙草，还有一 Lilun dan rekannya memutuskan untuk tidak mengejar ke wilayah terlarang klan Bingyi karena bahaya yang mengancam, menunjukkan kecerdikan mereka dalam mengutamakan keselamatan.
Meskipun demikian, mereka khawatir kelompok Zuo mungkin menemukan cara untuk memperbaiki pedang Yunhuang yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Dalam dialog mereka, terungkap bahwa wilayah terlarang menyimpan rahasia besar berupa monster kuno, menambah aura misterius dan meningkatkan rasa bahaya bagi kelompok Zuo yang menuju ke sana. 还是被他们跑了。你知道时代就一直存在。 Zuo Yichen bertekad untuk memperbaiki pedang Yunhuang dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, tanpa melibatkan rekan-rekannya, menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi. Namun, Zhao Yuanzhou menolak gagasan tersebut, menekankan bahwa misi ini adalah tanggung jawab bersama dan memperbaiki pedang adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia, meskipun berisiko besar. Zhao memaksa Zuo untuk berjanji tidak mengakhiri hidupnya, memperkuat kepercayaan di antara mereka. Zuo juga meminta Wen Xiao dan Pei Sijing untuk tetap di luar dan kembali ke Biro Penangkap Siluman jika mereka tidak kembali, menunjukkan sikap protektifnya. Dinamika hubungan yang penuh tekanan antara karakter menciptakan suasana emosional yang mendalam, dengan Zuo sebagai pemimpin yang tegas dalam menghadapi situasi sulit. 要回去胡说，人家还有那么多事。修不好，你倒是修好了比较划算吧？我不再自己寻死。去，你们在这里等我个数。我什么？小周大人不要管。 Zuo Yichen dan rekannya bertemu dengan leluhur Bing Yi, yang mempertanyakan kedatangan mereka. Zuo mengakui bahwa pedang Yunhuang rusak dan mencari cara untuk memperbaikinya. Leluhur mengungkap bahwa batu yang dapat memperbaiki pedang telah dihancurkan, dan untuk memperbaiki pedang, salah satu dari mereka harus membeku selamanya sebagai pendampingnya. Zuo menolak syarat tersebut, meskipun tahu konsekuensinya adalah tidak dapat memperbaiki pedang. Zuo Yichen menunjukkan keberanian dengan bersiap mengorbankan dirinya demi menyelamatkan dunia, mengucapkan perpisahan kepada Pei Sijing dan meminta Zhao Yuanzhou untuk menjaga Wen Xiao. Dalam momen emosional, Pei Sijing menegaskan bahwa perlindungannya adalah tanggung jawabnya sendiri, dan Zuo mengingatkan Yuanzhou tentang keberaniannya. Dengan Zuo menolak syarat leluhur, menciptakan ketegangan karena belum ada solusi untuk memperbaiki pedang. Permintaan Zuo kepada Zhao Yuanzhou dan kepercayaannya kepada Wen Xiao menambah kedalaman emosional, menegaskan tema pengorbanan dan cinta di antara karakter. 上什么分？你闭嘴吧！我的云光剑被毁，有父祖辈之痛。只可惜，你的脑子很快就要变成。我的条件是，你选择一个灵动节之术。你想？ 我干什么？谢谢你。你还记得吗？不记得。但我知道，他喜欢冒险。他会。 Zuo Yichen memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan membekukan dirinya sendiri agar pedang Yunhuang dapat diperbaiki, meyakini bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk semua. Sebelum melakukannya, ia meminta Zhao Yuanzhou untuk menemukan pemilik baru pedang Yunhuang dan menyelamatkan Jiu, berharap pengorbanannya tidak sia-sia. Reaksi Wen Xiao dan Zhao Yuanzhou dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan saat mereka berusaha menghentikan Zuo, namun ia tetap teguh pada keputusan untuk membawa kedamaian bagi dunia. Setelah Zuo membekukan dirinya, leluhur Bing Yi menggunakan semua kekuatan sihirnya untuk menghancurkan es dingin yang mengurung Zuo, menggabungkan kekuatan aura jahat dunia. Cerita berfokus pada pengorbanan Zuo yang tulus, menjadi simbol keberanian dan cinta untuk umat manusia. Penutup yang intens meninggalkan pertanyaan, apakah pengorbanan Zuo cukup untuk menyelamatkan semua orang, dan dapatkah pedang Yunhuang benar-benar memperbaiki dunia?